Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami program BBQ Bincang-Bincang Qasidah hanya di channel Majelis Rasulullah Official. Masih bersama narasumber kita karena memang ini guru tetap. Guru ada tetap. Lagi yang lain. Guru tetap di BBQ Bincang-Bincang Qasidah. Sebelumnya kita mohon maaf ya, hampir berapa ya pekan kita tidak lewati tanpa ada konten ya. Karena kemarin haul di Solo kan, alhamdulillah hadir kita. Terus Ustadz juga baru pulang umroh teman-teman. Jadi yang mau minta oleh-oleh silakan langsung DM aja gitu ya. Ahlan wa sahlan. Gitu. Alhamdulillah. Tapi sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, masya Allah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, kemarin kita sudah mereview daripada banyak komentar yang ada di episode pertama ya. Apa sih gosida-gosida apa yang mau kita bahas? Ya kan, untuk kali ini kita mulai dengan gosida-gosida yang familiar aja Ustaz di Majelis Rasulullah. Siap. Nah ini gosida, salah satu gosida yang cukup terkenal dan paling jemaah ini aneh yakin semua insya Allah sudah paham, udah tahu gosida ini. Tapi mungkin ada beberapa yang inilah fungsi kita adain program BBQ Bincang-Bincang Qasidah. Mungkin ada beberapa di antara jamaah atau di antara yang pendengar belum tahu nih gosida ini ternyata yang ngarang itu siapa gitu. Nah betul. Karena pentingnya sanad gosida itu. Kalau di Majelis Rasulullah dari zaman Habibana memang selalu ditekankan gitu Pak Ustaz. Nah, kayak Rasulullah salamun alaik, matlaknya wallahu alam siapa yang buat, tapi kita akan bahas ya gosida yang familiar, kulu baitin anta sakinuhu gitu Ustaz. Antum ada mukaddimahnya tentang gosidah itu? Jadi kalau qasidah ini emang sangat familiar di Majelis Rasulullah. Pakai lahannya biasanya kayak gimana Bang? Ya Rasulullah salamun alaik. Nah, Masya Allah itu lahan yang di Majelis Rasulullah. Kadang kita juga ada di kampung-kampung. Dulu kita ngaji sama Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi almarhum. Kalau kita lagi nunggu Abuya belum datang, nanti begitu datang ya kita berdiri. Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik, berdiri deh tuh. Itu ya jadi udah akrab banget lah. Udah akrab dengan qasidah itu. Nah, alangkah baiknya kalau udah akrab kita juga tahu menyelami sedikit demi sedikit daripada makna yang terkandung di dalam qasidah tersebut. Ya, qasidah tersebut. Betul, Ustaz. Dan juga saya tadi di awal saya bilang mungkin jamaah juga banyak yang belum tahu, oh ternyata qasidah itu karangan ini. Nah, bagi teman-teman yang punya diwan Imam Haddad, ini diwan Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini Ad-Durul Manzum li Zawil Uquni wal Fuhum. Di sini ada kalau nggak salah 5. Ini syarahnya ya, syarahnya. Ya. Ini teksnya Ustaz, syarahnya. Dan ini ada 565 qasidah di sini. Masya Allah. Nah, ini kita akan buka. Nah, kalau teman-teman punya kitab diwan ini bisa dilihat di halaman 512. Ini saya langsung buka autentiknya Ustaz. Kadang-kadang zaman sekarang mesti main katanya bisa-bisa aja, klaim-klaim aja. Bukan klaim, ini asli. Ini betul, asli. Betul. Manuskripnya masih asli gitu. Ya? Iya kan? Ini asli Ustaz. Maksudnya kadang-kadang kalau zaman sekarang kan kita nggak kita buktinya secara autentik nih asli nih gitu. Nah, ini kita mulai dari mana Ustaz? Ternyata matlak qasidah itu di sini yang orang biasa kalau misalkan tanya antum mulai dari mana? Kalau ya paling kita biasanya benar kullu baitin anta sakinuhu. Mungkin itu bait pamungkasnya atau gimana gitu ya. Di sini sih kalau di sini kullu baitin anta sakinuhu ini sudah jauh ini. Sudah bait kemana nih? Udah keberapa tuh? Di sini kan ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Di sini sebelumnya kalau misalkan di pertamanya ini qasidahnya ini di huruf nun. Kalau qasidah gitu, kalau di diwan gitu Ustaz. Ujungnya nunnya. Itu. Kam bi qalbi fika min syajani ya hayat ruhi wal badani. Ma tawafil yawma fid dimani wa ghtirabun nafsi fil watani. Nah, ini qasidahnya awalnya itu.
Nah, ini biasanya kalau orang itu yang bacanya atfata ya jiratal alami. Masya Allah. Ya uhailal judi wal karami. Nahnu Jiranun. jiranun bidzal harami haramil ihsani wal hasani. Nah, biasanya dari situ Ustaz orang-orang. Ya, ya itu juga bagian dari sanjungan buat Rasulullah SAW. Ya, wahai yang berbelas kasih, yang bertetangga dengan al-alam. Al-alam di sini Ka'bah. Ya, Rasulullah SAW bertetangga dengan Ka'bah, ya, dekat. Sampai kalau ada yang pernah ke sono, tempat maulidnya Rasulullah kan juga nggak jauh dari Ka'bah kan. Betul. Ya, jadi itu di sini sanjungan buat Rasulullah SAW di awal-awalnya masih. Kalau nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khaufihim aminu wa bi ayatil qur'ani unu fatta'iz fina akhal wahani. Nah, terus kan bawahnya lagi apa ya, yang mana? Kullu baitin. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. ya ini kan yang biasa kita dengar ya, yang biasa kita dibawain nama munsyid. Sebenarnya secara maknanya kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah engkau yang menempatinya, laisa muhtajan ila suruji. Dia nggak butuh lagi dengan adanya lentera penerang. Jadi maksudnya anta sakinuhu, setiap rumah engkau yang tinggalnya, wahai Rasulullah SAW, itu nggak butuh lagi lentera. Artinya kehadiran Rasulullah SAW di dalam rumah itu akan menerangi orang di dalam rumahnya. Bisa maknanya secara zahir, bisa maknanya secara batin. Apakah penerang artinya nggak benar-benar nggak butuh lampu, nggak butuh listrik? Ya, betul, benar-benar nggak butuh lampu, benar-benar nggak butuh listrik. Kisah yang sangat ma'ruf ya. Sayyidah Aisyah yang ketika itu mencari apa? Jarum ya, mencari jarum. Nggak ketemu, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk. Dan Rasulullah SAW benar-benar menggantikan secara zahir lentera lampu kan. Langsung menerangi ruangan Sayyidah Aisyah sampai kemudian menemukan jarum tersebut. Tadinya susah kan? Jadi makna qasidah tersebut secara zahirnya betul. Secara zahirnya benar Ustaz. Benar. Walaupun ini kita ilustrasikan. Andai kita di sini nggak ada nih lampu nih kan banyak. Terus Rasulullah masuk nih langsung terang. Nah, itu terjadi pada Sayyidah Aisyah. Tapi kalau sekarang apakah masih bisa, maha mampu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi paling nggak kita bisa makna yang lebih luas lagi secara makna bahwa setiap rumah yang di situ dihidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW, penduduknya akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bakalan ditunjukin jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luas lagi lebih luas lagi. Mungkin kalau pikiran lampu semua rumah muslim dengan non muslim apa bedanya? Ada lampunya, ada wifi-nya, ada sama listriknya. Tapi bedanya apa? Rumah muslim dengan non muslim, di dalamnya si muslim ini ada baca Quran, baca salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW, hidupnya lebih terarah. Sesuai arahan dari Rasulullah SAW. Ada penerang, penunjuk. Orang kalau jalanan terang gimana sih? Nggak nabrak-nabrak. Ya. Tapi kalau jalanan gelap gimana? Jalanan gelap. Maka butuh penerang. Kita namanya hidup ini butuh penerangan. Kalau misalnya gelap gimana kita? Adanya Rasulullah itu menjadi penerang. Nah, pasti kita dihadapkan dengan pilihan, dihadapkan kapan harus melangkah, kapan harus berhenti. Nah, itu akan dimudahkan tatkala rumah tersebut menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ajaran Rasulullah SAW. Makanya kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila sujud. Nggak butuh lagi dengan lampu lentera. Mungkin kalaupun lampu itu ada pun kalah mungkin sayanya. Pastinya. Ya, pastinya. Makanya kan Rasulullah SAW itu salah satu keistimewaannya nggak ada bayangan. Nggak ada bayangan. Kenapa nggak ada bayangan? Kalau siang hari kan, kalau siang hari. Iya, kalau siang hari nggak ada bayangan. Masa bayangan Rasulullah bisa keinjek? Enggak dong, Rasulullah nggak punya bayangan. Karena Rasulullah SAW sendiri adalah memancarkan cahaya. Cahaya malah lebih kuat kalau diadu-adu kan. Matahari sama Rasulullah SAW lebih kuat cahayanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya introspeksi buat kita semuanya, seberapa terang rumah kita dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah SAW, sholat jamaah, zikir, baca Quran, dan aneka macam amalan-amalan yang lain. Nah, itu merupakan bentuk daripada arti lain. Bahkan kalau kita lihat juga ya, orang nikah tuh dia pasang janur kan. Di pas-pas itu kata orang Betawi, janur tuh janur. Cuma orang Betawi kan pengen cepet aja. Iya, janur, pasang janur. Padahal janur telah datang cahaya. Cahaya apa? Bukan pengantinnya.
pengantin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW menjalankan pernikahan. Makanya disebut Janur. Jadi janur. Itu orang Betawi begitu. Ini kita orang Betawi juga ya. Mungkin jangan tersinggung juga. Ini kan antum tahu nggak kondangan itu dari bahasa mana? Kondangan. Kondangan itu kan asli keundangan. Cuma kan karena orang Betawi mau kemana, Be? Keundangan. Jadi kondangan. Padahal itu keundangan kayak tadi tuh Janur jadi janur. Benar. Nah. Iya, ini orang Betawi ini sering singkat-singkat. Betul. Gitu. Memang kehidupan di Betawi ringkas gitu, simple ya. Tapi alhamdulillah sih senang-senang aja ya. Iya. Kalau teksnya berikutnya itu ada wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil faraji. Nah, kalau kita bilang wa maridin anta aiduhu, dan yang sakit sementara engkau yang menjenguknya, engkau menjenguknya wahai Rasul, qad atahullahu bil faraji. Pastinya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegelisahannya. Sembuh dah. Sembuh. Artinya orang sakit dijenguk sama Rasulullah sembuh ya. Mungkin bisa secara zahir, benar nggak? Benar bisa secara zahir. Bahkan tanpa kehadiran Rasul secara jasad. Di dalam hadis yang sahih, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjenguk salah seorang sahabat sakit, kakinya kayak kram atau keseleo lah gitu. Kemudian disuruh uzkur ahabbal khalqi ladaik. Sebutin nama yang paling engkau cinta dari makhluk. Siapa yang engkau paling suka? Maka dia teriak, sebut nama Muhammad Rasulullah SAW. Dia sebut nama orang yang paling dicinta, dan benar teriaknya bukan cuma di mulut, tapi benar-benar dari hati rasa cinta tersebut. Faka'an nama nusyita min iqali, seolah-olah kakinya itu kayak kelepas dari ikatan yang ngebelenggu. Biasanya orang kalau diikat gimana sih? Ketika disebut nama Muhammad Rasul, lepas itu ikatan, dia sembuh. Langsung dia sembuh. Nah, itu yang teriak benar-benar dari hati. Tanpa kehadiran Rasulullah baru disebut namanya. Baru disebut namanya. Atau bahkan taruhlah, kalau seandainya, apakah hal tersebut bisa terjadi orang sakit sembuh ketika dijenguk sama orang normal selain Rasulullah? Aneh rasa mungkin aja. Kadang ada orang tua sakit ya nggak? Orang tua sakit di rumah sepi, anak-anaknya nggak ada. Begitu anak cucunya ngumpul, dia sembuh seger. Ada nggak? Dia sembuh seger, senang aja gitu. Itu hari bahagia, anaknya ngumpul, cucunya ngumpul, mantunya ngumpul. Padahal ya udah ngumpul, ketawa-ketawa, bercanda. Itu orang tua yang tadi sakit, hari tersebut terlihat bahagia, senang. Kenapa? Senang kalau pada ngumpul. Siapa yang ngumpul? Orang-orang yang disayang. Hal tersebut aja bisa ngelupain rasa sakit, atau bahkan benar dikasih kesembuhan. Apalagi kehadiran sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya kita ungkap-ungkap, kalau yang sakit ya udah sebut-sebut nama Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Mancing juga respon kita seberapa cinta, dan benar nggak cinta kita kepada Rasulullah. Dan betul. Kalau benar-benar cinta dalam hati, mujarab pasti. Kan begitu. Tapi kan bagi kita orang awam ya kita hati terus. Bukan berarti itu kan sahabat Rasulullah yang benar-benar. Jadi jangan juga kan. Jangan berhenti di situ. Artinya as-saqibaki, yang memberi itu masih ada. Yang memberi zaman dulu Allah, zaman sekarang juga Allah. Kemampuannya Allah dulu sama sekarang nggak berkurang sama sekali. Ya, nggak berkurang sama sekali. Bahkan kalau Anda yang boleh tambahin ini sedikit cerita yang dapat dari salah seorang kiai ada salah satu karomahnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ya, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul ini dia tahu ya doanya Masya Allah mujarrab apa semuanya. Sampai ada yang nggak beriman non muslim pengen minta didoain sama Habib Saleh. Ya, dia minta didoain sama, ya dari kalangan orang Cina lah, ya orang Cina. Dia minta didoain. Tapi kan ini Habib Saleh gimana Habib Saleh? Ya udah kata Habib Saleh, ya udah Anda datang. Anda datang, tapi dia datang cuman apa? Yang dia minta apa? Nggak, aneh nggak doain, cuman aneh minta satu aja. Cuman aneh minta satu. Di mana tempat ini Bapak nyimpen duit? Di mana tempat Bapak nyimpen duit? Nih di lemari sini ditunjukin. Ketika ditunjukin lemari, isi duit semua dikeluarin. Dilempar tuh dari jendelanya di lantai atas, dilempar tuh. Yang sakit tuh tadinya rebah aja, sembuh deh. Berdiri. Oh, ini sakitnya lumpuh. Iya, dia sakitnya lumpuh gitu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, minta didoain. Aneh nggak pakai doa dah. Jadi dilempar sesuatu hal yang dicinta sama dia. Namanya orang cinta lupa sama segalanya kan. Hatta sakit sekalipun duit dilempar. Terus dia sembuh. Itu salah satu karomahnya bin Muhsin Al-Hamid gitu. Ya. Kalau kita begitu gimana, Ustaz?
Coba aja ukur kita gimana. Ya, Loncat apa enggak gitu? bisa. Kitanya yang loncat kayaknya sih. Iya. Nah, itu Makanya, kan kalau Habib Soleh dengan Basiro yang lain, pandangan yang lain. Ya, itu dengan keistimewaan Habib Soleh, Masya Allah, yarham. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Tapi itu intinya adalah dari apa yang di dalam hatinya kan tadi. Ketika dia cinta dengan sesuatu, nah direspon dengan itu, dihilangkan, itu langsung merespon kan gitu. Merespon, bisa melupakan sakitnya apapun juga dia bakal ngelupain. Nah itu tadi kan balik lagi berarti kan kembali kepada sahabat yang tadi ketika, ya kan? Ya, berarti begitu kan, sahabat tuh, rasa itu cintanya tuh seperti rasa cintanya kita sama duit, gimana sih? Iya betul sih, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah cinta Ya, pada Rasulullah SAW. Amin. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri syubbihu bil anjumi zuhuri misla ma qad jaa fis sunani. Masya Allah ya. Ini ahlul bait Nabi Musa, ahlul bait keturunan Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa keberadaannya, keturunannya itu masih lestari sampai sekarang, masih ada. Ya khususnya lewat dari jalur Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan juga Sayyidina Husain, dan lestari ada yang mencatat hal tersebut ya. Dia punya keistimewaan, punya keunggulan. Ada sahabat Nabi, ada ahlul bait Nabi. Ada ahlul bait plus sahabat, itu lebih unggul lagi. Ya, itu lebih unggul lagi. Maka sama halnya kita juga, tapi yang kita harus garis bawahi, bukan ahlul bait di sini maksum. Mereka nggak maksum, nggak terjaga dari dosa. Memungkinkan bisa berbuat dosa. Bisa berbuat kesalahan, bisa berbuat kesalahan. Maka kalau kita disuruh mencintai semua ahlul bait. Tapi kalau ada yang berbuat salah, ada yang ya udah, di situ kita berhenti, tegur kesalahannya dia. Tegur kesalahannya dia, dan juga nggak usah kita ikutin. Nah, nggak usah kita ikutin. Karena mereka bukan seperti kakeknya Rasulullah SAW yang maksum terjaga dari dosa. Gitu. Hum amanul ardi, keberadaan ini akan memberikan keamanan, kenyamanan, kenyamanan. Ya pasti ini sinyalnya bagi orang-orang yang memiliki rasa mahabbah, benar-benar merasakan kenyamanan, keamanan. Tapi kalau orang yang belum sampai ke level situ, ya keberadaannya biasa aja. Biasa aja, betul. Karena nggak semua orang dianugerahi punya perasaan cinta kepada ahlul bait. Emang dipilih-pilih. Betul. Gitu. Masya Allah, ini anugerah ya. Kalau di sini daripada sebelumnya kan ada kalimat fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarni. Masya Allah. Ini nisbatnya kemana? Ya ini kepada orang-orang mulia daripada ahlul bait Nabi SAW. Karena di atasnya disebutin nama-nama ahlul bait kalau iya, di sini ada nih di sini walanal sini ada, nah ini dia, walana khairul anabi abu wa aliyul murtada hasabu wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Ini masuknya ke situ ya. Nah, bahwa wasaf atau sifatnya mereka itu ahlul bait fahumul qaumul ladzina guhud. Dia adalah sekelompok orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kegembiraannya hanya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak punya maksud yang lain. Fokus. Orang punya tujuan, ya udah fokus. Cuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin masih banyak keinginan sana, keinginan sini, masih banyak keterikatan, tersandra dengan keinginan-keinginan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Qur'an kita diperintahin fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana berlari kepada Allah sementara kita masih punya terikat, masih pengen punya ini, pengen memiliki ini, tujuannya seperti ini. Terikat, orang mau lari gimana? Gitu, ada yang nahan. Nah, kalau yang ini kan tuh udah wali ghairillahi ma qasadu, udah enggak tujuannya Allah aja. Jadi udah fafirru, dia berlari pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal Qur'an fi qarani, dan senantiasa bersama Al-Qur'an, ya. Jadi emang ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis kan juga ada dua riwayat ya. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, enggak akan tersesat selama kalian berpegang pada keduanya. Kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi SAW, kitab
Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Riwayat yang lain wa itrati ahlul baiti, dan keturunanku, ahlul baitku, keluargaku, kata Rasulullah SAW. Jadi dua perkara nggak akan tersesat. Al-Quran, kalau ente pegang Al-Quran, pegang dengan sama ahlul bait. Jadi yang paling mendekati pemahaman dengan Al-Quran ya pemahaman dari ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini ungkapan-ungkapan seperti ini jangan sampai digoreng nanti. Nggak apa-apa, ya. Tapi emang nyatanya kan seperti itu. Betul, gitu. betul. Kita nyampein apa adanya. Kita nyampainya ada apa adanya gitu. Betul. Iya. Kalau mereka menggoreng berarti dia ada apanya. Ada apa? Iya, ada apanya. Kalau kita emang nyampein ya udah sesuai dengan yang ada di sini kita sampaikan gitu. Dan salah satu tujuan kami membuat ini adalah kita pengen tahu nih jasa-jasa para tadi terlepas mereka mau percaya atau tidak yang tadi ahlul bait. Karena memang kalau kita urut-urut gitu, ya dari sekian kutub, kitab-kitab yang dikarang oleh mereka, ya kan, itu bukan fak saya sih sebenarnya untuk menyampaikan. Contohnya gosida-gosida aja dah yang kita bahas. Mungkin orang-orang belum tahu, oh ternyata itu yang mengarang adalah Shahibur Ratib, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah, itu sebenarnya tujuan kita untuk membuat program BBQ, bincang-bincang gosida. Ya kan, kayak gosida-gosida yang lagi viral apa sih? Nanti kita bahas selanjutnya, misalkan apa tuh? Yang lagi sallu ala nuril ladzi arajas sama. Itu gosida Habib Ali Habsyi gitu. Walaupun ada yang ketika Anda sampaikan memang paling bisa dia mengklaim misalnya. Itu nyata loh. Maksudnya ya tapi nggak apa-apa. Mau terlepas mereka mau percaya atau tidak, itu nyatanya seperti itu. Dan di akhirnya kita minta kepada Allah, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Nah, ini kan juga munajat di akhirnya. Ya Allah, berikanlah kami manfaat dengan keberkahannya mereka, keberkahannya ahlul bait Nabi Muhammad SAW, keberkahannya orang-orang soleh. Mungkin nanti ada yang menentang tawassul dengan amal soleh, mungkin benar. Ada kalangan orang-orang salafiyah, wahabiyah, dia setuju dengan tawassul amal soleh. Puasa niatnya supaya dapat ini. Kemudian sholat duha, dia niatnya supaya dapat rezeki. Oh, wasilah dengan amal soleh dia setuju? Setuju, bertawassul. Tapi dia menolak tawassul dengan orang soleh. Orang soleh. Padahal kalau kita runut lagi, kita ini tawassul dengan orang soleh karena amalnya yang soleh. Iya. Ya, jadi sebenarnya sama juga. Ya, kenapa kita tawassul dengan ahlul bait? Ya karena orang amalannya soleh-soleh semuanya. Jadi bisa dibilang ya udah kita tawassul dengan amal solehnya orang soleh. Bisa nggak kalau kayak gitu? Harusnya kita nerima aja. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Ya, ini dengan kemuliaannya mereka. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahannya mereka. Artinya kita mungkin lisan kita belum kita belum dikenalin dengan kedudukannya orang-orang yang mulia. Orang-orang mulia, orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai perantara kepada Allah dengan perantara orang-orang dekat, akan lebih mudah. Akan lebih bisa dibilang mungkin ya kalau bahasa kasarnya simbol arah kiblat atau simbol kita menghadap Allah, bukan berarti Allah ada di sana ya. Menghadap ke arah barat gitu ya, menghadap ke arah barat, arah kiblat. Arah kiblat kita ke barat. Nah, orang yang punya tujuan ke sana palingnya ketemu sama orang-orang yang satu tujuan kan? Satu tujuan ya. Ya, kalau tujuannya dia pada Allah, oh nih udah nih sama nih. Kiblatnya ketemu di sini, ketemu di sini. Nah, kita perantara dengan orang-orang mereka yang seperti itu. Tapi kalau kita perantara sama orang-orang yang beda tujuan, ya beda arah. Nggak ketemu. Ya, makanya kita perantara lewat dari mereka. Minta keberkahan, kebermanfaatan. Wahdinal husna bihurmatihim. Ya, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan mereka. Wa amitna fi tariqatihim, dan mintain wafat supaya matinya di jalannya. Di jalan siapa? Di jalannya ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diselamatin dari fitnah. Ya, karena kan orang banyak yang salah kaprah pengen mati di jalan Allah tapi hidupnya nggak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati di jalan Allah, al-maut fi sabilillah, al-maut fi sabilillah. Tapi hidupnya nggak di jalan Allah Subhanahu wa taala, nggak akan tercapai. Maka dengan baca ini upaya kita biar kita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalannya thariqah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang menarik kalau tadi antum bilang dari kalangan saudara-saudara kita, ada yang menerima wasilah dengan amal soleh, tapi tidak menerima dengan orang soleh. Nah, di dalam sholat Ibrahimiyah, gimana sih gonya?
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina. Nah. Banyak kama barakta. Kama barakta ala sayyidina. Nah, itu berarti kan kama barakta ala sayyidina Ibrahim ini kan pelaku. Itu kan orang, bukan amalnya. Betul. Kan gitu. Betul. Banyak, makanya sebenarnya pemahaman seperti itu terbantahkan bahkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satu riwayat doa keluar masjid itu, Allahumma inna nas'aluka bihaqqis sa'ilina alaik, wa bihaqqir raghibina ilaik, wa bihaqqi man syahada ilaik. Ya Allah, aku minta dengan kemuliaan orang-orang yang meminta kepadamu. Orang-orang saja. Iya, orang-orang yang meminta kepadamu. Ya. Wa bihaqqir raghibina ilaik. Bahkan dalam doa yang lain, Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku minta kecintaanmu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Pelaku juga ya. Iya. Bukan amal gitu. Nah, ya. Ala kulli hal, ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini jemaah ya cukup sampai di sini. Ya kan ini sebenarnya qasidahnya panjang Ustaz. Jadi ada tapi yang di familiar, yang di telinga kita nih, di telinga jemaah yaitu tadi ya seperti adfata ya jiratal alami. Yang ini yang sering banget kita sering tuh kalau di di majlis-majlis ta'lim tuh tadi menunggu ustaz atau ustazah atau menunggu habaib, rata-rata bacanya gitu tuh. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya, sampai didatang dah gitu. Cukup sampai di sini saja karena ini masih ada banyak. Nanti teman-teman mau qasidah apa yang kita bahas untuk episode selanjutnya, di komen saja di kolom komentar. Dari saya Al-Fakir Muhammad Qalbi, mohon maaf minal aidin wal faidin. Insyaallah. Ya, kita juga pamit. Insyaallah tunggu program episode selanjutnya. Oke, nanti kita tunggu aja dari teman-teman responnya. Kira-kira apa qasidah yang kita akan bahas selanjutnya Ustaz ya? Insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.